Dan Ekaristi kita dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 160. Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di andar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh atra dan semangat. Oh, angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Oh, Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore para frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersatu dalam perayaan Ekaristi yang kudus, sekaligus mengawali bulan Juli ini. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya iman kepada Tuhan. Iman itulah yang ada dalam diri Abraham, yang kisahnya nanti kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Dan karena iman itu pula orang yang sakit yang datang kepada Yesus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita pun di dalam kehidupan kita, iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala rahmat, pengalaman, pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini. Kita persembahkan di hadapan Tuhan, seraya kita menyadari juga kita adalah orang yang penuh kekurangan, penuh dengan dosa, oleh karena sikap, oleh karena perbuatan, oleh karena kata-kata kita. Maka mari kita hening sejenak, kita menyesali dan kita mengakui agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menerima kami kendati kami lemah dan tidak memadai. Semoga kami mampu menyambut kebaikan-Mu yang tak terbatas dan menjalani hidup secara bersungguh-sungguh dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakar itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan menyediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku."
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita Maha Penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Aku telah meluputkan mataku dari air mata, dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka di bawahnya lah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah
ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut memuliakan Allah, karena Ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan kisah Abraham. Ada dua pengalaman yang menentukan di dalam hidup Abraham, sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Pengalaman yang pertama adalah ketika dia harus meninggalkan tempat leluhurnya dan pergi ke tempat di mana dia tidak tahu. Tetapi dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan sampai ke negeri yang dijanjikan dan dia mempunyai keturunan yang akan diberkati. Pengalaman yang kedua yang terjadi dengan Abraham adalah dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Tanpa ragu oleh karena kehendak Tuhan, Abraham mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Dia mempersembahkan anaknya sebagai kurban. Dia tahu bahwa ketika akan mempersembahkan anaknya sebagai kurban, tentu anaknya akan disembelih dan dijadikan sebagai korban bakar. Namun tidak ada keraguan bagi Abraham, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan pada saat yang itu pula, maka datanglah utusan Tuhan yang menyediakan anak domba sebagai kurban pengganti anaknya. Inilah kisah yang menjadikan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Itulah arti dari orang yang beriman, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ketika Yesus menjumpai orang yang sakit yang dibawa kepadanya, yang pertama kali yang dilihat oleh Yesus adalah iman. Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu diampuni." Yang pertama kali dilihat oleh Yesus adalah iman, bahwa ternyata orang yang membawa orang sakit itu dan orang sakit itu percaya kepada Yesus, dan oleh karena imannya dia disembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita memohonkan rahmat dari Tuhan, agar kita pun tetap memiliki iman yang kuat. Kita juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami banyak kegelisahan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami sesuatu yang tidak menentu di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami bahkan mungkin keputusasaan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, mempercayakan hidup kepada Tuhan, membuat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kadang itulah yang kita alami seperti yang dialami oleh Abraham. Dia sudah siap mempersembahkan anaknya, tetapi pada saat yang sama Tuhan bertindak. Ketika orang sakit datang dibawa kepada Yesus, pada saat yang sama Tuhan bertindak. Dia disembuhkan. Maka marilah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam seluruh pergumulan apapun yang kita alami. Semoga Dia bertindak sesuai yang Dia inginkan atas kehidupan kita. Marilah kita mohon agar iman kita semakin ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mendoakan keselamatan dari arwah Ibu Lince Limbunan yang setahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pohon anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan berselanku dan cucilah aku dari segala dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat-Mu atas roti dan anggur ini memberi arti bagi kami yang lemah ini, sehingga persembahan kami Kau terima dengan rela, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Oleh karena ketaatannya Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan. Karena ketidaktaatan kami kepadamu seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami namun tanpa dosa, supaya kami mengikuti Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan kepadamu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama dengan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak dan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Ibu Lince Limbunan yang telah Engkau panggil setahun yang lalu. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita satukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah yang hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 697.